Oke, jadi baik. Selamat siang, Pak. Kembali lagi dengan saya, Simpan Suda Aso. Pada tutorial kali ini, kita akan mengenal yang pertama tentang operator penugasan atau segmen. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel dalam JavaScript. Operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Oke, dan sini kita sudah membuat satu file. Kita kasih nama file itu operator penugasan. Oke. Dan di sini saya sudah membuat script. Oke, jadi baik. Di sini saya sudah membuat satu script yang script yang kita buat adalah dari operator penugasan. Dan di sini kita sudah memanggilnya dengan nama node operator penugasan.js. Dan di sini dia akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, ini hasil dari operator penugasan. Oke, yang berikut kita akan belajar tentang yang kedua, tentang operator aritmetika. Operator aritmetika di dalam JavaScript, tanda tambah besar ini adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang operator untuk operasi pengurangan. Tanda asterisk operator untuk operasi perkalian. Tanda slash adalah operator untuk operasi pembagian tanda. Oke. Jadi di sini kita sudah membuat satu file yang diberi nama operator arithmetica.js. Oke, dan di sini kita sudah membuat scriptnya. Oke, di sini sudah mendapat hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, dan di sini juga di dalam di dalam operator aritmetika kita buat satu file diberi nama intdiff.js. Oke, sini kita sudah membuat satu file bernama intdiff.js, dan ini dia punya tampilan scriptnya. Oke, dan di sini oke, jadi baik. Sekarang kita akan belajar tentang operator plus plus atau increment. Operator plus plus digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1 jika variabel fix bernilai 9, maka setelah perintah x plus plus variabel x akan bernilai 10, artinya nilai x akan ditambah 1. Operator increment ditempatkan sebelum atau sesudah variabel operator. Oke. Oke, jadi baik teman-teman. Dan di sini kita sudah membuat satu file. Kita kasih nama file di sini adalah operator increment.js. Dan di sini kita sudah membuat satu script yang kita ambil dari operator increment. Oke, ini script operator increment. Dan di sini adalah dia punya panggilan. Kita panggil node operator increment.js. Sini adalah dia punya tampilan. Kita panggil tadi adalah yang pertama pre increment. Ini muncul ini, yang kedua post increment. Oke. Oke, jadi baik teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang operator decrement. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1 jika x bernilai 9, maka setelah perintah min xx.
Oke, jadi baik. Tadi kita sudah membuat satu file. Kita kasih nama file itu operator decrement.js. Nah, di sini kita sudah membuat scriptnya. Dan di sini kita akan panggil nah, ya, tampilan yang kita panggil adalah operator decrement. Yang pertama di sini, oke. Ya, dia punya tampilan ini. Oke, jadi baik. Sekarang kita akan belajar tentang operasi relasional. Operasi relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan. Operasi relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel hasil operator perbandingan selain bernilai logika. Operator logika jadi baik. Oke, ini kita sudah membuat satu file. Yang kita buat adalah di sini adalah operator relasional.js. Oke, ini dia punya scriptnya, dan di sini adalah dia punya tampilan yang kita panggil dari operator relasional.js. Oke, ini dia punya tampilannya dari operasional.js. Oke, jadi baik. Sekarang kita akan belajar tentang operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Logika hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika. Oke, jadi baik. Sekarang kita akan lanjut tentang operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Oke, sekarang kita akan mengenal tentang operator string. Operator string, penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript. Penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator plus juga dapat diterapkan terhadap trig yang berfungsi untuk menyambung dua buah strip. Dan sekarang kita akan belajar tentang operator kondisional. Operator kondisional sama seperti bangsa keluarga, yaitu tanda tanya titik dua operator. Operator ini juga sering disebut dengan operator ternary karena memiliki 3 operan. Oke, ya baik. Di sini kita sudah membuat satu file dengan nama operator kondisional.js. Oke, dan di sini kita sudah membuat scriptnya. Di sini kita akan memanggilnya. Oke, jadi baik. Sekarang kita akan mengenal tentang operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Oke, sekarang kita belajar tentang operator tipe O. Digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu.
Oke, ini adalah hasil tampilan dari operator in. Tuh. Jadi sorry teman-teman, tadi bukan tampilan dari operator kondisional, tapi sekarang ini kita sudah buat dia punya script langsung dengan dia punya hasilnya bagian bawah, seperti var a sama dengan 10, undefined, tipe of a sama dengan number. Ini adalah hasil dari tampilan dari operator tipe of. Ya, ini dia punya tampilan hasil langsung dengan dia punya hasilnya bagian bawah. Oke, sekarang kita akan belajar tentang operator instance of. Operator instance of digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instance merupakan objek dari tipe tertentu. Oke, kita langsung ke program. Oke, jadi baik, ini dia punya tampilan yang kita panggil dari operator instance. Oke, ini teman-teman. Oke, ini adalah penjelasan tentang tipe data dalam JavaScript.